Anda masih di Silang Pendapat, sebagian kalangan meyakini perdagangan karbon merugikan Indonesia, sedangkan sebagian lainnya meyakini sebaliknya. Lembaga swadaya masyarakat seperti Walhi meyakini pemerintah seharusnya tidak tergiur dengan hibah. Tapi Flora Fauna International tidak sependapat. Untuk membahas ini telah hadir bersama kami Regional Program Development Director Flora Fauna International, Frank Momberg. Terima kasih atas kesediaannya bersama kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini bagaimana pendapat Anda tentang tanggapan dari Walhi yang mengatakan bahwa ini sebenarnya merugikan Memang pemerintah beberapa Indonesia? kritik masuk akal, ya kan? Karena perdagangan karbon tentu saja itu berjalan dengan yang mempunyai izin di kawasan hutan. Apakah itu HPH atau HTI ataupun masyarakat yang memiliki izin untuk hutan desa. Jadi semua perilaku yang dulunya merusak hutan juga jadi perilaku untuk perdagangan karbon. Jadi otomatisnya sistem pemerintahan yang misalnya kalau tidak ada transparansi atau ada terjadi korupsi, sama saja terjadi masalah dengan hutan itu tidak dapat dilestarikan karena tidak maksimal gitu. Nah, tidak melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat misalnya, ya kan. Jadi masalah untuk konflik sama saja. Tapi kebetulan pemerintah Indonesia sekarang juga punya program untuk hutan desa. Ya, dengan hutan desa masyarakat bisa langsung jadi aktor di dalam perdagangan karbon. Jadi dia memiliki izin untuk 30 tahun dan masyarakat sendiri yang bisa transaksi dengan pasar karbon dan mendapatkan nilai. Pentingnya juga itu sebetulnya perdagangan karbon itu pasca bayar. Jadi baru dilestarikan hutan, pada akhir tahun, setiap tahun dilihat hutan masih ada atau tidak, masih berdiri, baru dibayar. Dan itu memang transparan sekali, jadi betul-betul tidak bisa salah gunakan anggaran atau biaya yang terlibat dalam pemasaran itu. Kita lihat dulu data berikut ini. Peringkat pengurangan emisi karbon, tahun 2010 Indonesia pada peringkat 23. Pada tahun 2011 Indonesia pada peringkat 21. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya langkah dan upaya pemerintah selama ini untuk mengurangi emisi karbon telah membuahkan hasil. Tapi jika kita fokusnya ke deforestasi dan program perdagangan karbon, itu nantinya akan mengizinkan negara lain untuk mengendalikan negara berkembang seperti Indonesia dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan. Seakan-akan negara maju boleh berbuat apa saja semau mereka berkaitan dengan pelestarian lingkungan, tapi bebannya diserahkan kepada negara berkembang. Ya. Itu memang diskusi yang sangat penting. Tapi justru dengan perdagangan karbon untuk RED, tadinya kita hanya mendapatkan karbon kredit untuk industri, bukan untuk hutan. Dan selama ini kita di Indonesia melestarikan hutan, tapi tidak ada imbalan dari dunia industri sama sekali, gitu ya kan, kecuali sedikit dana hibah, gitu ya kan. Nah, dengan demikian, dengan perdagangan karbon kami diberikan insentif untuk melestarikan hutan. Jadi itu memang luar biasa. Pada saat ini juga terkait dengan moratorium yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi imbalan dari Norway adalah $1 billion gitu ya kan, untuk moratorium yang hanya 2 tahun yang memberikan ruang politik untuk membuat perencanaan tata ruang, pengelolaan hutan yang lebih teratur, lebih dirasionalisasikan. Karena sebetulnya kalau kita lihat masalah konversi lahan yang jadi masalah utama untuk hutan di Indonesia, itu memang masih banyak tanah terlantar yang sebetulnya tidak ada hutan, masih berada di kawasan hutan, tapi yang sebetulnya bisa tersedia untuk pengembangan perkebunan. Dari sisi lain masih ada hutan dengan nilai konservasi yang tinggi yang tetap dapat dikonversi. Jadi itu yang perlu dibenarkan gitu ya kan, dengan kebijakan di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Jadi sebenarnya perdagangan karbon memberikan peluang insentif ekonomi terhadap pelestarian lingkungan, upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga lebih memacu mereka untuk mendorong itu terjadi. Dan juga jangan kita lupa Indonesia juga korban dari perubahan iklim ya kan. Jadi bantuan dana dari negara industri untuk adaptasi terhadap perubahan iklim itu juga penting. Dan juga karena itu kita memang juga harus ikut dalam mitigasinya karena Indonesia sebagai negara kepulauan sudah merasa beberapa dampak yang sangat serius yang merugikan ekonomi secara skala besar. Setiap tahun menambah bencana di Indonesia. Kenapa di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua gitu ya kan. Nah, ini ada pendapat dari Dodi Nur Rahmat, Rektor Kepala Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB yang mengatakan bahwa perdagangan karbon bisa jadi penting, tapi ada juga yang harus dipertimbangkan. Konsep PDD harus diarahkan pada payment for environmental services
negara lain penghasil emisi karbon harus bayar jasa dan lingkungan atas kemampuan hutan menyerap karbon. Nah, ini environmental services ini terkait dengan air, tanah dan sebagainya, bukan? Nah, menurut Anda seberapa pentingnya? Apakah saat ini benar jika kita memprioritaskan perdagangan karbon dibanding misalnya skema lain seperti payment for environmental services? Memang perdagangan karbon adalah salah satu payment for environmental services, ya kan, pembayaran untuk jasa lingkungan. Tapi memang hutan bukan cuma satu jasa saja, ya kan, dia menyimpan dan menyerap karbon, tapi hutan juga penting untuk tata air, hutan juga memiliki keanekaragaman hayati dan semua core benefit itu, ya kan, manfaat semua itu kita tetap ingin menikmati, gitu, ya kan. Jadi pentingnya kalau kita lihat sertifikasi atau standar untuk pemasaran karbon kredit di pasar sukarela itu memang juga untuk mendapatkan standar yang tertinggi, ya, di standar voluntary carbon standard atau juga climate community and biodiversity standard, Anda memang harus membuktikan proyek untuk menjaga karbon itu juga menguntungkan keanekaragaman hayati, juga menguntungkan masyarakat adat, ada pembagian hasil yang adil dan berdasarkan hak-hak yang berlaku pada kawasan tersebut. Ya, sehingga tentunya diharapkan bisa lebih menyeluruh gitu ya, tidak hanya fokus kepada satu upaya tapi mengabaikan upaya lainnya. Baik. Tapi bagaimanapun sekarang sudah banyak kemajuan dalam sektor kebijakan, ya. Jadi dan juga sekarang Kepres dipersiapkan oleh Presiden untuk moratorium yang berlaku selama 2 tahun. Ya. Tapi yang kita lihat untuk misalnya penanaman modal internasional, modal asing gitu, ya kan, sejak konferensi PBB di Bali yang sebetulnya, ya kan, Indonesia siap untuk uji coba untuk IDD. Tapi di dalam konteks investasi swasta selama ini belum ada satu proyek yang diizinkan berjalan. Ya, jadi masih ada hambatan-hambatan dari birokrasi gitu, ya kan, untuk memajukan ini betul-betul membuktikan dengan juga investasi sektor swasta kita bisa berjalan untuk mengurangi emisi. Karena kalau lihat di negara tetangga seperti Kampuchea untuk misalnya proyek hutan kemasyarakatan sudah dapat dijual carbon credit. Di Kenya sama juga, di Amazon sama juga gitu, ya kan. Jadi di sini masih betul-betul masih perlu dukungan untuk penanaman modal asing betul-betul terjadi dan modal juga dalam negeri gitu, ya kan, karena tanpa investasi swasta upaya yang sebesar itu tidak dapat diwujudkan. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami dan kebersamaannya. Demikian silang pendapat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Bayu Sugarda. Sampai jumpa.